Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azal Kausar. Di sini saya telah membuat suatu program dari bahasa C++ dan pada program yang telah saya buat ini ada beberapa unsur. Yang pertama enkapsulasi, inheritance, dan multiple inheritance. Oke, langsung saja saya jelaskan satu persatu apa yang telah saya buat ini. Oke, yang pertama ada kelas alat komunikasi, yaitu kelas utama dari program ini. Nah, mempunyai dua hak akses yaitu protected dan public. Jadi protected ini dia berfungsi untuk memberikan aksesibilitas atribut dari suatu kelas kepada kelas turunannya atau derived class. Dan atribut tersebut adalah string nama, int tahun. Dan yang kedua yaitu ada public ya, hak akses public. Yang fungsinya dia itu memberikan kepada seluruh kelas. Beda dengan protected tadi, hanya kepada kelas turunannya saja. Kalau public ini seluruh kelas. Dan juga ada this di sini. This ini dia merupakan pointer, disebut pointer, menunjuk ke objek yang saat ini sedang digunakan dalam suatu metode. Contohnya ini, this nama sama dengan nama, this tahun sama dengan tahun. Nah, setelah itu cout. Cout ini dia berfungsi untuk menampilkan output ke layar ya. Dia menampilkan output ke layar. Lanjut kita ke kelas turunan atau derived class. Yang pertama adalah kelas smartphone. Yaitu dia merupakan kelas anak kelas dari alat komunikasi. Jadi di kelas smartphone ini dia memiliki satu hak akses private yaitu sistem operasi. Jadi pada kelas private ini dia menginisialisasi nilai dari nama, tahun, dan sistem operasi ini. Selain itu ada public. Public di sini dia ya salah satu member ya public ini. Jadi menampilkan nilai dari ketiga private. Dan public ini digunakan untuk menampilkan pesan membuka aplikasi. Itu dia public. Lanjut kita ke kelas turunan yang kedua yaitu kelas laptop. Jadi pada kelas laptop ini dia salah satu juga anak dari kelas alat komunikasi dan memiliki satu private member ya, private member disebut seperti itu, yaitu di sini adalah jumlah port. Saya memakai int pada jumlah port ini karena dia hanya bilangan kecil nantinya. Dan menginisialisasi juga nilai dari nama, tahun, dan jumlah port ya. Beda dengan di sini, private-nya di sini sistem operasi ya hanya kelas smartphone saja yang sistem operasi, sedangkan di kelas laptop ini dia jumlah port. Setelah itu ada public, sama seperti yang di atas tadi. Public ini dia digunakan untuk menampilkan menghubungkan ke proyektor. Beda dengan di sini membuka aplikasi. Dia menghubungkan ke proyektor. Oke, lanjut kita ke kelas berikutnya, yaitu kelas tablet. Kelas tablet. Oke. Pada kelas tablet ini, dia merupakan anak dari kelas smartphone dan juga laptop, atau disebut juga dengan multiple inheritance. Beda dengan kelas sebelumnya ya, yang merupakan anak dari kelas alat komunikasi, tapi kelas tablet ini dia anak lagi dari kelas smartphone dan juga kelas laptop. Ya, memang agak ribet sih kalau sudah sampai di sini. Ya, beranak-anak ya, beranak pinak. Yang pertama kita menuju ke hak akses private. Jadi di sini dia mempunyai satu hak akses private ya, yaitu ukuran layar. Yang menginisialisasi juga nama, tahun, sistem operasi, jumlah port, dan ukuran layar. Jadi dia menginisialisasi dari kelas-kelas sebelumnya, beda dengan kelas
Sebelumnya hanya 3, di sini agak lebih banyak ya. Selain itu terdapat juga hak akses publik yang berfungsi untuk menampilkan nilai dari semua private member pada kelas ini, ya, pada hak akses publik ini. Dan juga dia akan menggambar sketch, itu dia, menampilkan pesan menggambar sketch, itu dia dari publik pada kelas tablet. Oke, kita lanjut ke kelas execute ya. Ini kelasnya lebih ke function ya, function main sih. Kelas execute ini beda dengan kelas-kelas sebelumnya ya. Jadi pada kelas execute ini pada hak akses private-nya itu ada fungsi boolean ya. Ini bool ini boolean ya, boolean. Jadi pada program ini memberikan nilai kebenaran pada 2 variabel. Itu fungsi dari boolean, yaitu dari start program dan end program. Pada variabel start program ini atau atribut variabel start program ini diinisialisasi dengan nilai true, ya, yang menandakan bahwa program ini akan memulai operasi. Jadi sedangkan di boolean end program ini, dia diinisialisasi dengan nilai false, yang menandakan bahwa program tersebut belum selesai dijalankan. Jadi itu fungsi dari boolean pada akses private. Setelah itu kita ke hak akses public. Nah, di sini dengan void tampilkan beranda. Ya, di sini saya membuat selamat datang di program alat komunikasi sampai ke pilih opsi yang mau ditampilkan. Dan juga void tampilkan list alat komunikasi. Berbeda dengan yang void tampilkan beranda, di sini ya setelah dari alat komunikasi ini, yaitu saya menampilkan dari kelas-kelas yang telah saya buat tadi pada list alat komunikasi ini. Kita lanjut ke void operasi program. Jadi di void operasi program ini ada beberapa fungsi ya. Yang pertama yaitu while. Jadi while ini dia fungsinya itu perulangan yang akan terus dijalankan selama kondisinya terpenuhi, atau pada terpenuhi itu harus true. Ya, fungsinya dia mengulang operasi program ini selama start program yang di atas ini masih bernilai true. Gitu maksud dari while. Lanjut kita ke ini dia, check-in loh. Tadi kan di atas check-out. Ya. Jadi check-in ini dia memiliki fungsi menerima input dari pengguna. Itu dia fungsi dari check-in. Lanjut kita ke bawahnya switch. Switch ini adalah sebuah kontrol aliran program, ya, sebuah kontrol aliran program digunakan untuk memeriksa nilai ekspresi tertentu ya. Nah, itulah yang dinamai switch. Jadi dalam switch ini dia memiliki variabel opsi. Setelah itu cache. Cache ini dia berfungsi dalam block switch untuk mengecek nilai ekspresi. Jadi jika nilai ekspresi di sini tidak cocok dengan nilai cache tertentu, jadi pernyataan dalam class tersebut akan dijalankan. Itu dia fungsi dari cache. Ini saya ada 3 cache. Cache 1 smartphone, cache 2 laptop, dan cache 3 tablet. Ya, di dalam artian mempunyai 3 objek. 3 objek ya di sini. Yaitu yang pertama objek S, ya, saya ambil dari smartphone, huruf depannya S.
Objek satu ini dia merupakan objek dari smartphone tadi, sudah saya jelaskan. Yang kedua yaitu huruf L, objek dari kelas laptop. Dan yang ketiga huruf T, objek T lah lebih tepatnya, dari kelas tablet. Oke, di sini ada break ya. Break ini dia berfungsi untuk menghentikan pernyataan dalam sebuah case ya, dalam sebuah case ini, dan keluar dari block switch. Jadi jika tidak ada pernyataan break, program akan melanjutkan atau menjalankan pernyataan pada case selanjutnya. Bahkan jika nilai ekspresi pada case tersebut tidak cocok. Itu disebut juga pada fungsi break ini. Setelah itu default. Default ini dia berfungsi untuk menangani nilai ekspresi yang tidak cocok dengan nilai pada case manapun. Jadi di sini jika nilai ekspresi tidak cocok dengan case manapun, pernyataan dalam default akan dijalankan. Ya, nanti lebih jelasnya lagi nanti ketika ketika kita runkan pada file operasi program ini akan lebih jelas di situ nanti pada outputnya nanti. Ya, sebelum ke if kita jelaskan dulu objek satu persatu ini. Pada objek S ini dia program ya memanggil public yang menampilkan nilai dari nama, tahun, dan sistem operasi dari objek smartphone tadi. Dan juga program ini memanggil akses public ini menampilkan pesan membuka aplikasi. Ya, pada membuka aplikasi ini akan digabungkan di sini nantinya. Setelah itu case kedua, kelas laptop ya. Pada objek L sama juga dengan di atas fungsinya. Dan juga case ketiga yaitu pada objek T. Ya, pada objek T ini dia merupakan objek dari kelas tablet. Tentunya seperti itu. Objek ini dibuat menggunakan konstruktor kelas tablet dan diberikan nilai untuk setiap atributnya. Itu pada objek T. Kemudian pada objek T ini dipanggil dan akan menampilkan nilai. Ya, dia akan menampilkan nilai dari atribut nama dan tahun pada kelas smartphone. Ya, pada kelas smartphone tadi, dalam artian diwarisi dari kelas alat komunikasi. Dan nilai dari atribut sistem operasi tadi pada kelas smartphone. Selanjutnya gambar sketch tadi pada objek T tadi akan dipanggil. Oke, kita lanjut saja ke bagian bawah tadi ya. Ini dia. Di int main atau disebut juga main function untuk menjalankan program. Jadi pada bagian ini itu dia dari kelas execute ya, objek dari kelas execute untuk menjalankan program melalui metode operasi program. Ini tandanya operasi program. Jadi nanti program itu akan menampilkan menu utama dengan pilihan untuk menampilkan list alat komunikasi atau keluar dari program. Nah, lebih ringkasnya kita akan lihat seperti gini ya, lebih mudahnya. Nah, oke, seperti ini. Itu kan sama yang telah saya buat tadi. Nah, di sini dia. Pada class execute ya. Atau lebih tepatnya di function main. Class execute ini sama dengan function main. Kita disuruh pilih nih, dua opsi. Tentu saja kita akan memilih opsi nomor 1. Untuk menampilkan menu berikutnya lagi. Nah, di sini ada list alat komunikasi. Punya 3 opsi.
smartphone, laptop, dan tablet. Kita pilih, contoh kita pilih yang pertama, smartphone. Nah, ketika kita pilih satu ini, dia akan menampilkan nama, tahun, ya pada kelas sesuai kelas smartphone tadi, nama, tahun, dan sistem operasi dan membuka aplikasi. Kita enter, ya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Nama, tahun, sistem operasinya Android 11. Yaitu pada di sini saya mempunyai Android 11 pada kelas function main tadi, kelas execute, dan juga membuka aplikasi Instagram. Yang kedua, setelah itu dia akan langsung tampilan selamat datang di program alat komunikasi secara otomatis ketika kita enter pada opsi 1 tadi. Nah, disuruh lagi pilih. Kita pilih lagi, kita tampilkan semua opsi, tiga opsi ini kita akan tampilkan semua. Contoh kita memilih kedua laptop. Oke, ini dia. Akan menampilkan nama, tahun, jumlah port, dan menghubungkan ke proyektor sesuai dengan kelas laptop tadi. Setelah itu kita memilih lagi opsi yang pertama dan juga kita pilih opsi yang ketiga pada list alat komunikasi ini. Ya, pada kelas multiple inheritance tadi ya, kelas tablet. Nah, kelas tablet ini sesuai ukuran layar yang menggambar sketch. Sistem operasi tadi diambil dari kelas mana tadi? Ya, kelas smartphone ya. Makanya dia disebut multiple inheritance. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut ke output. Setelah tiga opsi tadi kita sudah tampilkan, di sini kita bisa keluar. Cuman kita lebih buktikan lagi pada default input tidak valid ini. Apakah memang benar akan keluar input tidak valid ketika kita tidak memilih kedua opsi ini. Contoh kita memilih, kan di sini tidak ada angka 3 ya, opsi ketiga, jadi kita pilih ketiga. Apakah benar akan keluar input tidak valid? Kita enter. Oke, benar, ini dia, input tidak valid. Karena dia hanya bisa memilih dua opsi ini saja. Nah, lebih daripada itu tidak bisa. Contoh lagi, kita kasih contoh yang opsi nomor 6. Ya, tentu saja input tidak valid. Dan kalau mau keluar sih, kita memilih opsi nomor 2. Terima kasih telah menggunakan program alat komunikasi. Oke, jadi ya, pada program saya ini, saya sudah bilang dari awal tadi ada 3 unsur, yaitu enkapsulasi, inheritance, dan multiple inheritance. Ya. Jadi pada awal di enkapsulasi ini dia pada kelas alat komunikasi. Ya. Pada disebut enkapsulasi pada atribut nama dan tahunnya ini. Yang bertipe protected tadi ya. Kenapa? Karena dia hanya dapat diakses oleh objek dari kelas yang sama atau kelas turunan yang mau dikehendaki. Makanya dia disebut enkapsulasi. Berbeda dengan inheritance ya, berbeda sekali dengan enkapsulasi dan inheritance. Pada inheritance ini ada 2 kelas pada program saya ini, yaitu kelas smartphone dan juga kelas laptop. Pada inheritance ini dari atribut dan metode dari kelas alat komunikasi juga, dan juga kita tidak perlu menulis ulang atribut, ya, karena sudah diturunkan dari alat komunikasi tadi. Dan juga lanjut saja kita ke kelas tablet, yaitu multiple inheritance, ya, pada kelas tablet ini. Kenapa? Karena dia diwarisi dari 2 kelas, yaitu kelas smartphone
dan juga kelas laptop. Ini dia sebagai bukti public smartphone dan public laptop. Berbeda dengan inheritance tadi. Dia hanya satu pewarisan. Di sini kelas tablet dia mempunyai dua pewarisan ya. Public smartphone dan public laptop. Jadi unsur multiple inheritance ini yaitu digunakan ketika ingin menciptakan suatu kelas turunan yang memiliki sifat-sifat dari beberapa kelas induk. Dan pada kelas tablet ini memiliki atribut ukuran layar dari kelas tablet, ya, ukuran layar, atribut sistem operasi dari kelas smartphone. Dia merangkap dalam satu kelas ini dari dua kelas turunan tadi ya. Itulah dari kelas tablet pada unsur multiple inheritance. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada program yang telah saya buat ini. Nah, kalau ada kesalahan dalam program saya mohon maaf. Ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.